Selamat pagi, nama saya Rutina Susilawati Burusimamora. Unit saya bekerja di SD Negeri 176344 Aikmas, dan saya melaksanakan PPL di SMP Negeri 3 Sipahutar. Demikian perkenalan saya. Selanjutnya kita lihat video PPL yang saya lakukan. Kita mulai hari ini. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya, selamat kembali. Selamat paginya. Mudah-mudahan anak didik kami semua sehat, tak kurang suatu apapun. Ya. Sebelum pembelajaran kita mulai, hari ini kita terlebih dahulu kita buka dengan doa. Salah seorang anak didik kami maju ke depan untuk memimpin doa kita. Supaya selalu mengantarkan anak dari tempat itu. Ya Tuhan, orang tua kami akan tinggalkan di rumah, berilah mereka kesehatan ya Tuhan. Ya Tuhan, banyak dosa kami buat hapuskan ya Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih penyayang kami yang Tuhan, amin. Ya, terima kasih. Nah, anak didik kami ya, Ibu lihat hari ini semua cerah dan semua hadir. Nah, sebelum kita masuk pada pembelajaran kita, terlebih dahulu Ibu memberitahukan bahwa hari ini kita mempelajari tentang Bhinneka Tunggal Ika. Apa itu artinya? Walaupun berbeda-beda, ya, walaupun berbeda-beda tetap satu jua. Kita semua berbeda, namun kita akan tetap bersatu. Sebelum lebih dalam materi kita, terlebih dahulu kita menyanyikan salah satu lagu wajib kita, ya, yang membuat kita pagi ini lebih semangat. Siapa yang memimpin? Ya, mari ke depan, semangat ya. Perhatikan ya, jadi kami dari Sabang sampai Merauke, sampai kita ya. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sanggup menyatu menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Iya, terima kasih ya. Terima kasih pada anak didik kami semuanya. Dan ya, mungkin kita sabar ya namanya. Oke. Tadi Ibu katakan Bhinneka Tunggal Ika. Ya, Bhinneka Tunggal Ika itu ya beragam suku kita ya kan? Nah, ada berapa suku yang ada di sekolah kita ini? 2. Siapa itu? Suku apa itu? Suku Jawa, Suku Jawa dan suku Batak. Itu tadi untuk pertanyaan yang pertama yang membuat kita lebih paham daripada materi ini. Nah, sekarang Ibu akan menanyakan lagi, faktor-faktor apa penyebabnya? Ya, faktor-faktor apa penyebab dari keragaman agama itu? Siapa yang tahu? Ya, coba. Siapa namanya, Mak? Ya, Tulus, sebutkan. 1. Posisi geografis. 2. Negara kepulauan. 3. Tingkat keterbukaan. 4. Kondisi alam. 5. Keadaan
informasi dan komunikasi. Iya. Yang pertama tadi faktor geografis. Kenapa dikatakan faktor geografis itu adalah faktor penyebabnya? Karena kita berbeda tempat, berbeda kehidupan, ya. Geografis kita berbeda letaknya dari Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, ya. Berbeda tempat dan kehidupan kita juga berbeda. Yang hidup di pantai, yang hidup di pegunungan, yang hidup di dataran. Itulah yang membuat kita perbedaannya. Yang kedua tadi negara kepulauan. Itulah tadi. Bagaimana kehidupan kita di Sumatera, bagaimana kehidupan kita di Jawa, bagaimana kehidupan teman-teman kita suku yang lain di pulau-pulau Bali, Kalimantan, Sulawesi, ya kan? Nah, jadi namun mereka jauh dari kita juga jauh dari mereka, kita tetap bersatu di dalam apa? Negara Indonesia, ya. Nah, sekarang, ya, setelah yang Ibu terangkan itu, ada yang mau ditanya dari kelima faktor itu. Dari kelima faktor itu, paham? Nah, sekarang Ibu yang bertanya, apa itu suku bangsa? Siapa yang tahu apa itu suku bangsa? Kelompok 2 ya, kuat suaranya nah. Suku bangsa adalah kelompok etnis atau budaya masyarakat yang terbentuk secara turun-temurun. Iya. Yang secara turun-temurun, ya. Kita itu keragaman suku itu yang diturunkan, yang diwariskan oleh nenek moyang kita. Ya. Setiap suku itu diwariskan oleh nenek moyang. Ya, diwariskan. Kita yang berada di Sumatera diwariskan sebagai suku Batak. Nah, suku Batak ada berapa? Siapa yang tahu? Suku Batak ada berapa? 3. Coba, yang 3 itu coba kamu sebutkan. Kuat suaranya toh. Batak Toba, Batak Karo, Batak Simalungun. 2 saja. Yang lain, tepuk tangan dulu. Yang lain dari 3 ini siapa bisa menambah lagi? Batak Toba, Batak Simalungun, Batak, ya. Yang Batak Toba, Batak Mandailing, Batak Simalungun, Batak Karo. Batak Karo, ada lagi? Tepuk tangan dulu buat itu. Sekali dulu. Ada lagi? Dan yang keempat tadi sudah disebutkan temannya. Ada lagi? Batak Toba, Batak Papak, Batak Karo, Batak Mandailing, Batak Simalungun. Udah jadi 5 Ibu buat kan? Iya, udah tambah 1 lagi. Nah, ya. Oke. Jadi itulah yang diwariskan oleh nenek leluhur kita, ya, budaya itu, suku itu, ya. Walaupun kita ada 5, ya, kita tetap bersatu. Nah, ya, kita melihat dulu dari video, ya, video pembelajaran hari ini, ya. Pusat statistik pada 2010 Kamu perhatikan ada videonya. Dari situ nanti 1.340 kita harus mengetahui. Ya family, kali ini kita akan belajar tentang beberapa suku yang ada di Indonesia. Ya, perhatikan. Tapi sebelum itu, adik-adik jangan lupa ya tekan tombol merahnya agar adik-adik tidak ketinggalan video terbaru dari Alicia Family. Menurut data Badan Pusat Statistik, pada 2010 lalu ada 1.340 suku bangsa di Indonesia. Wah, banyak sekali adik-adik, masing-masing memiliki adat istiadat yang berbeda-beda dan unik. Meskipun demikian, ragam suku tersebut mempercayai Indonesia sebagai suatu bangsa yang besar. Di Indonesia, suku bangsa yang memiliki populasi paling banyak adalah suku Jawa. Nah, selanjutnya, yuk kita kenali 15 suku bangsa yang ada di Indonesia. Pertama, kita akan mengenal macam suku di Pulau Jawa. Macam suku di Indonesia yang pertama adalah suku Jawa. Suku Jawa adalah suku terbesar yang ada di Indonesia, yang mana berasal dari kawasan Jawa Tengah, Jawa Timur, dan daerah istimewa Yogyakarta. Orang Jawa terkenal dengan aksen endoknya saat berbicara
dan hal tersebut sulit untuk dihilangkan karena merupakan bawaan genetik. Kedua, ada suku Sunda. Suku Sunda adalah salah satu suku yang berada di Provinsi Jawa Barat. Selain itu, suku Sunda juga dikenal sebagai suku terbesar kedua yang ada di Indonesia setelah suku Jawa. Suku Sunda juga dikenal dengan alat musik yang dimilikinya yang dikenal dengan nama angklung. Selanjutnya ada suku Betawi. Macam suku di Indonesia berikutnya adalah suku Betawi. Betawi adalah salah satu suku yang berada di kawasan DKI Jakarta. Nah, selanjutnya kita akan mengenal macam suku di Pulau Sumatera. Pertama, suku Minangkabau. Suku Minangkabau adalah suku yang tinggal di kawasan Provinsi Sumatera Barat. Suku Minangkabau selalu disebut sebagai suku Minang, yang mana memiliki sistem peradaban matrilineal. Selanjutnya ada suku Melayu. Suku Melayu dikenal sebagai salah satu suku yang berada di kawasan Provinsi Bangka Belitung, selain daripada suku-suku lainnya. Sementara itu, suku Melayu memiliki nama yang berasal dari Kerajaan Malaya, yang mana kerajaan tersebut dikenal sebagai salah satu kerajaan di kawasan tersebut, lebih tepatnya sekitar Sungai Batanghari. Berikutnya ada suku Batak. Suku Batak adalah macam suku yang berasal dari kawasan Sumatera Utara. Beberapa suku bangsa yang termasuk atau dikategorikan sebagai Batak adalah Batak Karo, Batak Toba, Batak Simalungun, Batak Pakpak, Batak Angkola, serta Batak Mandailing. Sampai di sini dulu video kali ini ya adik-adik. Jangan lupa tetap semangat belajar dan selalu berbakti pada orang tua dan menghormati sesama. Ya, nah dari video pembelajaran kita itu tadi sudah diberitahukan nama dari beragam suku di setiap pulau. Ya, ada tadi berapa jumlah suku yang ada di Indonesia? 1.300. Iya, 1.300 suku. Ya, 1.300 suku yang ada dari Sabang sampai Merauke dan memiliki perbedaan bahasa, memiliki adat yang berbeda, dan memiliki kehidupan yang berbeda. Oke, ya. Nah, dari video yang tadi, ya, kita akan kerja kelompok ya, yaitu yang kelompok 1 ya sebelah sini kan, yaitu melihat dan mengamati gambar serta mencari asal daerah, ya. Tadi sudah dilihat gambar-gambarnya ya kan? Sekarang yang kedua itu menemukan suku yang ada. Tadi sudah dibacakan ya kan? Sudah dibacakan. Makanya tadi Ibu bilang simak dan perhatikan ya. Yang ada melalui video tadi ya kan? Baru yang ketiga, kelompok yang 3 menyimpulkan nanti ya bagaimana ya suku di Indonesia itu dan memaparkan arti daripada keberagaman itu ya kan? Nah itu nanti kelompok 3 ya. Sekarang berapa menit kita buat dulu waktunya untuk berdiskusi? Berapa menit? 15 menit. Kelompok 1 15 menit. Kelompok 2? Nah berapa menit? 15. Gimana kelompok 3? 15 menit. Oke ya. Coba ini perhatikan kelompok 1 ya. Inilah tadi gambar-gambar yang ada tadi di sana kan. Nah, ayo amati dan mari kita bekerja memberikan pendapat kepada temannya untuk melihat daripada gambar tersebut. Ayo coba. Ayo kita diskusinya kita mulai ya. Sudah kita mulai? Iya. Nah, kelompok pertama yang tampil kelompok berapa? Kelompok 1. Ya, ayo ke depan. Ayo, temanilah kawannya. 1 suku apa itu? Ya. 1 suku Asmat, asal daerah Papua. 2 suku Layak, asal daerah Kalimantan Timur. 3 suku Banjar,
Kalimantan Selatan. 4. Suku Minangkabau asal daerah Sumatera Barat. 5. Suku Minang asal daerah Sumatera Barat. 6. Kutai asal daerah Kalimantan Timur. 7. Melayu asal daerah Ambon. 8. Tolaki asal daerah Sulawesi Selatan. 9. Betawi asal daerah DKI Jakarta. 10. Sasak asal daerah Nusa Tenggara Barat. Ya, itulah tadi yang diberikan oleh kelompok 1 ya, macam-macam dari suku dan asalnya, ya kan? Nah, mereka mendapat dari 1.300 suku, mereka bisa hafal dengan 10, ya kan? Nah, oke, dengan asalnya juga mereka lengkap. Oke, kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Oke, ya, sekarang kelompok 2. Kelompok 2 siapa yang ke depan? Ayo. Sini. Ayo. Suku-suku yang ada di Indonesia dari Pulau Jawa, suku Sunda, suku Betawi, dan suku Madura. Dari Pulau Kalimantan, suku Banjar dan suku Dayak. Dari Pulau Sumatera, suku Minang, suku Melayu, dan suku Batak Toba. Dari Pulau Sulawesi, suku Makassar, suku Bugis. Dari Bali, Nusa Tenggara, suku Bali, suku Sasak, suku Flores. Dari Maluku dan Papua, suku Buru dan suku Asma. Iya. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Mereka menyebutkan suku yang ada dari Sabang sampai Merauke dan meliputi juga asal dari daerah, ya kan? Dari Pulau Sumatera tadi terdapat suku Minang, ya kan? Suku Batak, ya kan? Nah, mereka mengelompokkan, ya. Mereka tadi menyimak video yang dibuat itu, mengetahui asalnya juga, ya kan? Asal kepulauannya dari Sumatera ke Bali ke Kalimantan, Sulawesi, dan menuliskan suku yang ada di daerah tersebut, ya kan? Nah, ya. Sekarang kita berikan waktu pada kelompok 3. Ada 1.300 suku di Indonesia. Di antaranya ada beberapa suku di Indonesia, yaitu dari Sabang sampai Merauke. Berikut adalah suku-suku terbesar yang ada di Indonesia, yaitu di Jawa ada suku Sunda, suku Betawi, suku Madura. Di Kalimantan ada suku Banjar, suku Dayak. Di Pulau Sumatera ada suku Minangkabau, suku Melayu, suku Batak. Di Sulawesi ada suku Makassar, suku Bugis. Di Nusantara ada suku Bali, suku Sasak, suku Flores. Di Maluku dan Papua ada suku Buru, suku Asma. Itulah suku-suku yang terbesar di Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika yang artinya walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Iya. Kita kasih dulu tepuk tangan untuk kelompok 3. Mereka menyimpulkan, ya kan? Mereka menyimpulkan dari pembelajaran kita ini, ya kan, bahwa negara Indonesia dari Sabang sampai Merauke memiliki suku 1.300 jumlahnya, ya kan? Dan memiliki wilayah-wilayah yang sangat strategis dan memiliki tempat tinggal dengan berbagai suku yang berbeda, ya kan? Namun dalam kesimpulan kita pembelajaran hari ini, dari Sabang sampai Merauke, negara kita setiap suku
setiap bangsa, setiap budaya, setiap bahasa kita tetap akan bersatu. Itulah tadi kesimpulan kelompok 3 ya kan? Nah, mereka menyebutkan 1.300 pulau atau suku yang ada di Indonesia. Oke, masuk kita ya, udah agak ini keriting mukanya ya. Ya kita nyanyi dulu ya, mulai ya. Suku bangsa Indonesia, inilah sebagiannya. Kayonias, Mandailing, Melayu, Laut, Mentawai, Minangkabau di Sumatera. Jawa, Sunda, dan Betawi, Osing, Tengger, dan Baduy. Itu suku Pulau Jawa, Sasak, Bima di NTB, Alor, Solo di NTB. Kalau pulau Kalimantan ada Dayak juga Banjar. Kalau yang di Sulawesi ada suku Toli-Toli, Toraja, serta Kulawi. Kita pindah ke Maluku, sukunya bernama Aru. Tahu dan Minangkabau, kalau di Papua ada Asmania dan Malika. Kan di sana dari nyanyian itu juga ada disebutkan beberapa suku, ya kan? Nah, sebelum mengakhirinya, siapa yang bisa menyimpulkan atau memberikan pertanyaan dari pembelajaran kita tadi? Apa yang dimaksud dengan suku? Apa yang dimaksud dengan suku? Kelompok yang lain bisa? Apa lagi pertanyaannya? Ya, Ada berapa suku di Indonesia? ada berapa suku? Ya, 1.300 suku di Indonesia. 1.300 suku di Indonesia. Berarti dia tadi menyimak ya kan? Nah, tadi pertanyaan kawannya belum ada tadi yang menjawab. Apa itu suku? Atau ibu lengkapi apa itu suku bangsa? Apa yang disebut dengan suku bangsa? Ya. Suku bangsa adalah suku yang turun temurun dari nenek moyang. Iya, suku bangsa itu adalah suku yang turun-temurun dari nenek moyang. Ya, bagus. Kita beri dulu tepuk tangan buat teman-temannya. Yang lainnya lagi. Apa itu? Atau ibu dulu. Atau ada yang mau bertanya? Ya. Sebutkan suku-suku yang ada di Sumatera Utara. Sebutkan suku-suku yang ada di Sumatera Utara. Kelompok berapa yang menjawab? Ya, kelompok 3. Suku Minangkabau, suku Melayu, dan suku Batak. Suku Minangkabau, suku Batak, Dan suku Melayu. dan suku Melayu. Bagaimana? Ya, kita berikan tepuk tangan dulu. Siapa lagi? Siapa lagi yang ingin bertanya? Ya. Apa arti dari Bhinneka Tunggal Ika? Apa arti dari Bhinneka Tunggal Ika? Ya cuma yang 2 ini. Yang lainnya yang jawab dulu. Kuat bikin ini. Walaupun berbeda-beda tetapi
Walaupun berbeda-beda, cuma berbeda-beda, ya kan? Berbeda-beda. Ini yang berbeda-beda ini harus kita buat menjadi kebersamaannya. Walaupun katanya, walaupun berbeda-beda, tetap satu. Maksudnya di situ apa? Kita harus saling, yang pertama tadi saling menghargai, ya kan? Saling menghargai, bekerja sama, saling membantu, ya kan? Nah, kamu akan jumpai itu nanti yang kita katakan itu berbeda suku, berbeda agama, berbeda bahasa. Kamu akan temui itu nanti, ya? Kamu akan temui nanti. Namun kamu harus punya tekad mulai hari ini. Kami beda agama, kami beda suku, kami beda bahasa, kami beda semua. Walaupun itu tetap kita bersama. Jangan nanti kamu di perantauan, dia orang Batak, oh dia orang Minang, dia orang Jawa, saya nggak mau satu kos, saya tidak mau berteman. Ya, tidak boleh. Namun bagaimana? Walaupun dia berbeda, bagaimanapun perbedaan kita harus selalu tetap berteman, ya. Nanti ibu juga sudah pernah alami itu, dan ibu sudah jumpai itu. Seperti yang ibu katakan sebelum ibu kuliah tadi itu, ibu merantau ke Pulau Batam dengan bermacam suku di sana, Flores, ya, Dayak juga ada di sana, Betawi, pesisir, sudah banyak. Dan saya juga bekerja di suatu tempat bersama mereka dan bertinggal di satu tempat yang sama. Namun bagaimana? Kita harus pintar menyelesaikan hidup kita harus pintar membina hidup kita, dan kita harus tahu mempelajari lingkungan yang ada, ya. Oke. Ada lagi sebelum kita tutup pembelajaran kita? Ya, satu lagi katanya. Di mana biasanya Bhinneka Tunggal Ika ditulis? Ya, di mana biasanya? Di mana biasanya tulisan Bhinneka Tunggal Ika itu? Ya. Di kaki Garuda. Di kaki burung Garuda. Ya, di kaki burung Garuda. Ya. Nah, jangan salah kita. Di mana dia tertulis? Dan sering kita lihat, ya, di mana ada burung Garuda, di situ dia selalu terukir, ya kan? Terukir di mana itu naik atau berlipat naik, dan kaki burung Garuda itu yang selalu menggenggam, memegang. Ya, alanya ada bahasa orang lain di habo, atau kenapa nggak di sini? Kenapa harus di kakinya? Karena kaki burung Garuda itu sangat kuat untuk mencengkram, ya kan? Nah, cengkramannya itulah yang dikatakan kita tidak bisa lepas, ya kan? Karena di kakinya dibuat, enggak di sayapnya atau dibuat selempangnya, ya kan? Atau dibuat yang punya di selempangnya itu, kenapa harus di kaki? Tapi itu adalah tujuannya burung Garuda itu mencengkram dan mengikat kuat agar tidak jatuh, dan bermakna kita harus tetap saling merangkul. Oke, pada anak didik kami, ya, sekian pembelajaran kita hari ini. Tadi pembelajaran kita diawali dengan doa, ya kan? Nah, sekarang kita juga tutup dengan doa. Oke, salah satu anak didik kami siapa yang menutup doa kita hari ini untuk pembelajaran kita hari ini. Minggu depan kita lanjutkan. Kami berdoa dalam makanan yang berkata ini dalam surga disuruhkan bijak remedan. Itu kami telah selesai dengan kami. Masukkan belak semua pilihan dan kami. Ya Tuhan, buka yang mengajar kami. Berilah kepada mereka kesabaran, kemudahan dan rezeki, ya Tuhan. Ya Tuhan, ini hanya menurut Tuhan. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Untuk berikutnya pembelajarannya kita lanjutkan hari atau minggu depan, ya.